warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Kampus Setia Pembangunan Jember akan mewawancarai Bapak dan mau memberi materi tentang motivasi sumber daya manusia dan pemberdayaannya, Pak. Jadi sebelumnya perkenalkan, saya Ahmad Yunus Arifin, bisa dipanggil Yunus, dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Novia Wulan Safitri, bisa dipanggil Novia. Perkenalkan, nama saya Indriani, bisa dipanggil Indri. Perkenalkan, nama saya Devita Satriwardini, bisa dipanggil Devi. Ya. Saya sendiri, perkenalkan nama saya Joko Santoso. Ya, asli dari Ambulu. Ya, langsung Mas ya. Ya. Berdirinya bakso ini mulai dari tahun 2001. Itu masih dorong mangkal-mangkal di pinggir-pinggiran toko gitu. Ya, lama-kelamaan setelah sekitar 5 tahunan lah kita bisa ngontrak di ya sewa-sewa toko kecil-kecilan. Iya, Pak. Terus sampai lama lagi bisa ngontrak agak besar sampai jadi kayak gini sekarang. Iya, Pak. Ya, seperti itu. Jadi mulai awal berarti itu dorong, Pak, ya? Ya, Ya. Sampai bisa jadi toko, jadi warung. agak besar. Ya. Pertanyaan kedua. Bagaimana keadaan ketika baru awal buka usaha? Ya, ketika baru awal usaha itu ya agak susah sih, Mbak. Kan gerobaknya kecil. Jadi itu dorong-dorong terus mulai dari rumah sampai di pasar gitu, di pinggiran pasar dulu. Dorong ya orang tua dulu. Jadi dorongnya gantian. Ya, mangkal mulai dari jam 10 sampai jam 9 malam itu. Oh, mulai jam 10 pagi, Pak. pagi. Jam 9 malam mulai tutup, ringkes Iya. pulang ya. Langsung lanjut pertanyaan dulu. Tantangan apa saja ketika buka usaha ini? Sebelum buka, Pak, tantangannya itu mau entah itu ada halangan apa gitu, Mas. Sebelum buka baksonya. Iya, sebelum mau buka gitu. Oh, mau buka dorong apa mau buka pertama dulu, Pak? Dari pertama, Pak. Oh, dari pertama. Ya, kendalanya sih cuman nyari-nyari dulu kan perantau, Mas. Perantauan. Jadi Iya. datang ke Ambulu itu mulai tahun 2001 ya nyari-nyari kontrakan. Tantangannya gitu. Terus ya banyak kenal-kenal sama orang, nanya-nanya. Terus ya survei tempat gitu. Iya, Pak. Nah, setelah survei tempat ketemu, akhirnya nyoba nyari rombong, beli rombong bekas dulu, Mas. Jadi setelah dapat rombong, nah itu mulai jualan, mulai jualan itu ya kendalanya sih sepi, Mas. Tiap Iya. hari itu masih sepi terus, kan masih nyari pelanggan. Iya. Gitu, Pak. Jadi mulai awal itu memang sangat sulit tuh cari pelanggan, Pak. Iya, cari pelanggan. Untuk awal buka itu ada karyawan langsung atau jenengan sendiri gitu? Ya, saya sendiri, cuman ada yang bantu gitu. Oh. Ya masih saudara lah. Saudara. Ada yang bantu. Belum punya karyawan. Saya yang bantu, cuman ya dikasih lah sedikit Iya. gitu. Buat Bantu. Iya, buat bantunya itu, Pak. Iya. Setelah itu sampai besar segini baru ada karyawan, Pak. Ya, baru ada karyawan. Mulai bisa ngontrak itu baru ada karyawan, Mas. Karyawan cuma satu pertama. Untuk sekarang jumlah karyawannya berapa ya? Sekarang karyawannya 4. 4. Iya. Karyawannya 4. Untuk sistem kerjanya itu shift atau Iya, sip lah. Ya, mulai dari pagi itu masak
masak semua Mak. Masak semua, ikut masak semua sampai jam 9 selesai. Jadi pergi berangkat ke warung ini ya. Terus setelah di warung nanti ada yang pulang 2, terus kesini lagi jam 4 sore. Sip-sipan. Shiftnya gitu. Iya. Berarti tetap masanya tetap sama, bareng-bareng. Bareng-bareng. Ntar kalau sudah jam 4 pulang ya, yang satunya jam 7. Nanti kalau sudah datang yang satu ya, yang 2 itu ya, terus yang 2 pulang sampai jam 7 malam. Oh. Nanti jam 7 malam kesini semua sudah sampai tutup jam 9 Tutupnya malam. jam 9 malam. Jadi terus itu gantian. Iya. Gantian. Untuk mungkin omset per bulan, per harinya Pak? Mungkin Omset per hari itu kalau sepi, kalau keadaan sepi itu sekitar 3,5 Mas. Sepi. Kalau rame 5 lebih. bisa Ya maksudnya itu ya nggak rame teman Mas. Cuman kalau rame ya sekitar 6 itu. pernah omset paling tinggi berapa Pak? Per hari? Kalau hari-hari biasa sih segitu Mas. Ya. 5 6. lebih, 6 itu. Kalau hari raya gitu. Hari raya ya baru. Hari raya Nah. itu 3 kali lipat Mas. Malah 3 kali. Iya, 3 kali lipat. Hari raya. Terus jadi kita habis ini mau memaparkan beberapa materi tentang motivasi dari Pak Joko, bisa mendengarkan. Terus jika ada beberapa yang kurang paham bisa ditanyakan. Ya. Langsung ke materinya. Langsung. Yang pertama itu pengertian motivasi, Pak. Pengertian motivasi. Ya. Pengertian motivasi sendiri itu secara umum adalah sebuah dorongan agar kita dapat mencapai apa yang kita inginkan. Dengan kata lain, proses yang menjelaskan intensitas, arah, dan ketekunan seseorang individu untuk mencapai tujuannya. Motivasi merupakan faktor psikologis yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Kemudian di sini ada beberapa komponen penting dalam motivasi. Yang pertama yaitu kebutuhan. Kebutuhan dasar manusia, misalkan seperti makan, minum, dan lain-lain. Atau kebutuhan psikologis seperti prestasi, afiliasi, kekuasaan. Yang kedua, intensitas, insentif. Insentif ini dapat berupa bonus, promosi, pujian yang membuat seseorang termotivasi untuk berperilaku tertentu. Yang ketiga, minat atau ketertarikan. Yang keempat, kepribadian. Tipe kepribadian juga mempengaruhi motivasi. Seseorang yang ambisius cenderung lebih termotivasi dibandingkan yang kurang ambisius. Yang kelima yaitu persepsi. Persepsi ini cara pandang seseorang terhadap situasi tertentu dapat memengaruhi motivasi mereka. Yang keenam, harapan. Nah, harapan ini untuk berhasil dalam mencapai tujuan dapat memacu motivasi. Yang terakhir yaitu tujuan. Tujuan yang jelas dan ditetapkan dengan baik dapat meningkatkan motivasi. Yang selanjutnya itu sumber motivasi. Sumber motivasi pada dasarnya itu berasal dari diri sendiri atau bisa juga dengan melihat sesuatu yang membuat diri kita merasa harus bisa mencapai target tersebut. Sumber motivasi digolongkan menjadi 2 jenis, yaitu motivasi intrinsik dan ekstrinsik.
Sumber motivasi intrinsik ini timbul dari dalam diri individu sendiri, tanpa ada paksaan dan dorongan dari orang lain. Yang ekstrinsik adalah sumber motivasi yang berarti dari luar, adanya dorongan, ajakan, atau suruhan dari orang lain. Selanjutnya kita lanjut mengenai pemberdayaan SDM-nya ya Pak. Jadi tadi kan sudah dijelaskan tentang apa itu motivasi, yang misal Bapak ini masih belum paham terkait motivasi itu, sekarang menjadi lebih paham lagi kan. Kita lanjut mengenai pemberdayaan SDM. Pemberdayaan SDM di sini dalam artian itu pemberdayaan karyawannya, Pak. Mengapa motivasi sangat berkaitan dengan pemberdayaan SDM? Karena pemberdayaan SDM ini sebagai cara stimulus agar karyawan itu nantinya terus termotivasi dalam bekerja, sehingga menghasilkan atau bekerjanya itu dengan sungguh-sungguh. Pemberdayaan SDM ini harus dilakukan secara baik dan benar, Bapak. Karena apa? Agar kualitas dan kinerja karyawan kedepannya itu semakin meningkat, dimana nantinya kan dapat berdampak positif terhadap usaha bisnis bakso Solo Asli dan mie ayam ini. Jadi pemberdayaan itu sangat penting dilakukan. Iya, Pak. Ya. Terus pemberdayaan ini tidak semata-mata dilakukan begitu saja ya Bapak, karena pemberdayaan ini dilakukan tetapi perlu diimbangi dengan pemberian insentif atau kompensasi yang sesuai, maksudnya sesuai itu sesuai bagi karyawan. Karena jika kita atau Bapak sendiri sebagai manajemennya ini, manajemen pemilik bakso Solo ini memberikan pemberdayaan kepada karyawan, tetapi hanya materi saja tanpa adanya kayak insentif atau upah itu, maka kan karyawan akan bekerjanya itu tidak terlalu sungguh-sungguh nantinya. Jadi agak ada yang kurang. Ya gitu. Nah, berbicara mengenai pemberdayaan itu sendiri, jadi kan pemberdayaan dalam secara umum itu suatu pengelolaan sumber daya manusia atau karyawan menjadi lebih baik. Karena dengan pemberdayaan ini nantinya karyawan yang pertama merasa dihargai, dan juga karyawan nantinya itu bekerja di sini, di usaha ini akan lebih bersungguh-sungguh dan bersemangat, karena tadi kan pemberdayaannya ada yang kompensasinya juga gitu. Nah, selain itu pemberdayaan ini dapat dilakukan seperti training tadi ya Bapak, training. Nah, training. Di sini sendiri ada training untuk karyawan baru yang awal masuk. Ada, Pak. Trainingnya itu sekitar berapa bulan atau berapa minggu tuh, Pak? Ya cuman beberapa minggu. Beberapa minggu. Iya. Training yang diberikan itu seperti apa? Semisal kalau di usaha bakso Solo Asli dan mie ayam ini, seperti cara melayani konsumen dengan ramah, terus membuat baksonya itu kurang bagaimana ya? Dikasih training kayak cara pembuatannya. Iya, Mbak. Jadi kasih training cara pembuatan, cara melayani. Cara melayani. Ya, cara melayani lah. Yang mesti ya cara melayani gitu, Mbak, kalau di sini. Cara melayaninya gimana gitu. Yang untuk biar lebih sopan ya, sama pelanggan. Terus kalau boleh tahu, di sini kalau ada pesanan gitu kurang lebihnya waktu tunggunya itu berapa menit, Pak? Kalau ada pesanan ya nggak lama, Mbak, cuman berapa menit gitu toh langsung dilayani. Iya.
soalnya kan cepat kalau bakso. Kalau mie ayam ya agak nunggu sedikit, soalnya kan masih direbus kalau Ya. ayam. Kalau bakso itu langsung sudah siap gitu, siap saji. Kalau bakso itu. Itu berarti usaha ini sudah menerapkan pemberdayaan SDM-nya ya Pak? Iya. Dimana tadi ada training juga, terus karyawan itu merasa dihargai dengan pemberian kompensasi. Ya, terus kan dalam pemberdayaan juga itu diperlukan di setiap usaha bisnis, dimana untuk karyawan itu menjadi betah di sini Pak, enggak gonta-ganti. Ya, nggak ganti karyawan itu. Ya, jadi turnover di usaha ini tuh cukup rendah. Turnover itu pergantian karyawan Pak, Oh, iya. pergantian karyawan gitu. Oke. Selanjutnya terkait pemberdayaan itu dijelaskan oleh rekan saya Yunus. Jadi pemberdayaan sendiri itu yang dikatakan teman saya Novi itu Bapak, suatu kegiatan untuk meningkatkan karyawan kinerjanya menjadi lebih baik lagi. Seperti tadi pemberian training juga termasuk pemberdayaan. Maksudnya gini Pak, kalau dalam usaha bisnis apalagi makanan Pak ya, jika ada suatu kendala dalam rasa aja gitu kan, pasti pelanggan itu mau kembali kan Ya, mikir-mikir Pak ya. Itu kita kan mengantisipasi gimana caranya sih agar konsumen itu kembali dengan menerapkan rasanya itu di hari pertama, kedua dan selanjutnya itu tetap kan. Ya, itu kan pasti ada suatu racikan makanan yang diracik oleh karyawan. Jadi gitu. Jadi pemberdayaannya itu seperti itu Pak. Jadi gimana caranya karyawan kita itu paham dan mengerti cara masak pertama, cara pelayanannya juga, agar tidak berpengaruh terhadap kinerja bisnisnya Bapak sendiri. Jadi pemberdayaan itu sangat penting sekali Pak. Kalau nggak dilakukan pemberdayaan seperti itu, mungkin usaha Bapak sendiri akan lama-kelamaan akan bangkrut Pak. Maaf Karena Pak. bukan berarti kita karena Bapak biar tahu, bahkan bisa meningkatkan gimana sih bakso Solo ini bisa berkembang, bahkan punya cabang gitu ya. Terlebih lagi kan usaha bakso ini kan cukup luas ya Bapak. Namanya Solo juga kan banyak yang menggunakan gitu. Jadi iya Mbak. bagaimana caranya usaha ini harus memiliki citra tersendiri, ciri khas tersendiri, baik dalam karyawannya itu seperti apa, terus rasanya itu harus tetap terjaga gitu. Jadi pemberdayaan ini bisa Bapak terapkan pertama gitu Pak ya. Kita sebagai seorang pemilik Pak ya harus memikirkan gimana karyawan itu pertama nyaman Pak, kan gitu Pak ya. Iya, Bekerja. iya Pak. Karena Penting saya sendiri tahulah gimana pernah jadi karyawan gitu. Kalau nggak nyaman dalam kerja itu otomatis kita itu mau kerja itu nggak enak Pak ya. Kita harus Iya. buat pertama nyaman gitu, agar pas karyawan itu kerja itu nggak berpengaruh terhadap rasa juga, terhadap pelayanan gitu. Kalau karyawan terlihat nggak nyaman, pelayanannya juga akan berpengaruh Pak ya. Terus yang kedua itu kita menghargai karyawan Pak. Gimana karyawan entah itu ada masukan tentang bakso itu ditambahi gini-gini, kita bisa menerima dulu meskipun nggak dipakai Pak. Kita pertama harus menerima pendapat tentang mereka, terus tentang mereka ingin kompensasi itu mau diminta libur 2 minggu sekali itu tadi bisa diambil pas 1 bulan sekali nggak masalah, karena kan biasanya kalau karyawan itu ambil cuti gitu pas kebutuhan aja Pak. Kalau nggak kebutuhan kan biasanya nggak diambil Ya, itu bisa. Jadi Bapak sendiri harus menyediakan seperti itu agar karyawan itu betah di sini. Kalau toh itu bisa menambah karyawan juga nggak apa-apa, karena kan biasanya kalau menambah karyawan usaha kita juga besar kan Pak. Kayak kita buka cabang itu bisa kan. Semoga lah Pak ya. ya bisa bukan. Jadi untuk penerapan pemberdayaan sendiri itu pertama training bisa, terus pemberian kompensasi tadi cuti juga bisa. Jadi itu
Mungkin itu pemaparan materi dari kita, Pak. Jadi tujuan kita memberi motivasi, materi tentang motivasi itu agar Bapak sendiri itu bisa menerapkan gimana sih motivasi yang awalnya nggak tahu tentang motivasi dan pemberdayaan sumber daya manusia menjadi lebih tahu. Karena dasarnya itu kalau orang jualan itu biasanya bondo nekat katanya, Pak. Padahal kalau dalam perkuliahan bondo nekat itu benar penting, tapi kalau kita punya ilmu kan lebih penting. lebih baik kan, Pak, untuk mengurangi agar kita nggak rugi, agar kita tidak gulung tikar gitu, Pak. Jadi itu mungkin itu beberapa materi, dan kita mau ngasih materi juga tentang sedikit tambahan dari saya sendiri, Pak. Mungkin cara pembukaan usaha tentang promosi, Pak. Promosi. Iya, untuk promosi sendiri dari Bakso Solo itu selain media banner, dari media online-nya ada, Pak? Ya enggak ada Mas. Ya, Enggak ada. nggak ada. Berarti Nah, pakai online enggak pernah. nanti kita bisa bantu, Pak, ya. Mungkin karena Bapak udah ngasih kesempatan kepada kita bisa bantu tentang promosi online, Pak. Benefit yang Bapak dapat lah karena udah ngasih waktu kepada kita tentang wawancara ini gitu, Pak. Mungkin itu bisa bantu dari orang luar nggak tahu Bakso Solo di depan Lariso gitu. Ternyata di media sosial kan banyak, Pak, kayak gitu. Bisa, insya Allah kita bisa bantu melalui itu, Pak. Ya. Itu bentuk motivasi kita kepada Bapak agar semangat lah, Pak, buat jualan lebih baik lagi ya. Itu beberapa pemaparan, mungkin ada yang ditanyakan dari Bapak tentang pertanyaan yang kurang paham. Ya, terkait materi yang sudah kami jelaskan tadi, Ya kayaknya sih sudah Cukup. Ya, cukup lah. Ya mungkin kalau cukup lah. ya alhamdulillah, Pak, cukup karena bisa diterapkan juga dalam Ya, ya. kehidupan langsung lah, Pak, ya. Langsung. Mungkin teman-teman ada tambahan? Cukup ya. Kalau memang sudah dirasa cukup, saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Bapak Joko sebagai pemilik Bakso Solo ini. Mungkin kalau ada kesempatan kita sering-sering mampir ke sini gitu, Pak, ya. Ya, sekian dari kami, bila ada kesalahan mohon maaf. dan kami berharap nanti materi yang kami sampaikan ini dapat Bapak terapkan ya di usaha bisnis ini. Iya Mbak. Ya terima kasih Mbak ya atas motivasinya. Ya, sama-sama Bapak. Ya, itu dari kami, mohon maaf sekali lagi dan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.